Salam sehat, salam tangguh selalu. Baik, yang kita bicarakan adalah pemilihan skema penelitian dan pengukuran TKT. Bagaimana mengukur TKT pada penelitian yang kita lakukan. Kemudian kita pelajari juga yang kedua adalah bagaimana memilih skema penelitian. Baik, langsung saja kita akan bersama-sama mempelajari tersebut. Langkah pertama, kita tentunya login dengan akun dan username yang sudah diberikan oleh operator SIMLIT Tabkes di masing-masing Poltekkes. Kemudian kita berikan ada penambahan, hasil penjumlahan itu kita ketikkan dan kita login. Setelah itu kita akan ketemu identitas personal seperti ini, nama kita dan seterusnya. Tentu kita sudah melalui satu proses untuk pengisian identitas personal. Kita bisa juga melengkapi data 4 hal terkait dengan artikel, kemudian proceeding, karya intelektual, dan buku. Jika hal itu sudah selesai kita lakukan, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu utama. Akan ketemu seperti ini, kemudian ketemu juga seperti ini. Ini satu jendela begitu yang agak lumayan panjang jendelanya. Kemudian kita klik lanjut di sini, lanjut. Kemudian akan ketemu 5 langkah yaitu usulan, substansi usulan. Yang pertama tadi identitas usulan maksud saya. Kemudian yang kedua adalah substansi usulan. Kemudian yang ketiga RAP, yang keempat dokumen pendukung, dan kemudian terakhir kirim usulan. Kita akan bicarakan dulu untuk identitas usulan, karena di identitas usulan ini juga ada beberapa hal yang penting gitu. Langkah pertama adalah di identitas usulan ini kita masukkan judul penelitian yang akan kita masukkan atau kita usulkan. Kita sudah mencoba untuk memasukkan ini rancangan pelatihan, judul dari usulan penelitian. Ini kita ambil comot aja secara random begitu. Kemudian kita pilih level target TKT, tingkat kesiapterapan teknologi dari penelitian yang kita rancang. Tentu kita sudah harus memperhitungkan dulu dan terkait dengan TKT yang saat ini sudah ada. Kemudian kita juga akan mengisi, nanti akan terlihat TKT sesudah dilakukan penelitian. Langkah pertama, kita isi target akhir TKT. Kemudian kita pilih level, kemudian kita klik ukur. Ya. Kita klik ukur, akan ketemu perhitungan TKT. Jadi akan ketemu perhitungan TKT, tingkat kesiapterapan teknologi kita. Kemudian ada beberapa isian, teknologi yang dikembangkan dalam riset yang akan diukur TKT-nya berapa. Itu kita munculkan di sini, isi teknologi yang dikembangkan, diklik di sini. Kemudian ada kategori isian, mau pilih umum dan hard engineering, mau kesehatan vaksin hayati, kesehatan peralatan medis, farmasi, pertanian, peternakan dan perikanan, kemudian TIK software, sosial, humaniora, dan pendidikan maupun seni. Kita bisa pilih salah satu. Ini untuk kategori TKT-nya. Kemudian sudah kita isi, klik selanjutnya adalah akan muncul seperti ini. Misalnya ini sesuai dengan yang tadi, TKT saya, misalnya pengembangan model, gitu ya. Kita ketik pengembangan model, kemudian kita pilih sosial, humaniora, dan pendidikan. Ini misalnya secara acak begitu. Bapak Ibu bisa memilih yang lain sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu masing-masing begitu. Sesudah kita isi, bisa isi sesuai dengan bidang ilmu peneliti. Selanjutnya adalah kita klik selanjutnya.
Kemudian akan ketemu perhitungan TKT. Nah, perhitungan TKT ini ada capaian indikator TKT. Capaian indikator TKT, baik itu tadi sudah disebutkan, capaian indikator TKT kita adalah kategori sosial, humaniora, dan pendidikan. Ini sudah secara otomatis begitu. Ya, ada level TKT 1, level TKT 2, dan seterusnya. Bapak Ibu perlu dipahami bersama bahwa level perhitungan ini minimal harus tercapai 80. Minimal harus tercapai 80. Artinya ketika level TKT kita itu tidak mencapai 80, maka level TKT kita mentok ada di situ. Ini kita akan lihat level TKT 1. Ada 3 indikator. Indikator 1, 2, 3. Kita tinggal mengisi di sebelah kanan. Misalnya, Litbang diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah, mengetahui fenomena atau solusi masalah. Latar belakang dan tujuan Litbang telah didefinisikan, itu kita isi berapa. Apakah 60, 80, 100, begitu. Yang perlu dipahami strateginya adalah kalau seluruhan dari persentase ini kurang dari 80, maka level TKT kita tidak bisa naik ke atas. Demikian. Jadi untuk level ke-1 ini minimal harus 80. Perhitungan level TKT 1, karena semua penelitian kita tidak mungkin tidak ada level TKT-nya. Jadi minimal level TKT 1. TKT 1 sampai 3 itu adalah penelitian dasar. Nah, kita coba isikan levelnya, kita persentasenya kita isi. Nah, ketemu seperti ini misalnya. Indikator ke 0 ketemu 80%, kedua 80%. Ada pertanyaan Litbang atau question research yang ingin diketahui atau dijawab, misalnya kita isi 100 ya, hasilnya kita anggap 100 ya, berarti kita klik 100 di sini. Atau ada pilihan 100, memang ini sudah pilihan. Kemudian fakta dan argumen dasar yang relevan mendukung perlu dilakukannya Litbang, ini 80. Kalau sudah terisi semuanya, kita lihat perhitungannya. Klik dihitung. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nilai TKT Anda adalah 85. Silahkan klik tombol selanjutnya untuk mengisi indikator di level tingkat 2. Artinya, karena level TKT kita lebih dari 80, maka kita bisa masuk ke level berikutnya, yaitu level TKT 2. Bapak Ibu tidak perlu terlalu ribet di sini, karena ini sudah disediakan semuanya, tinggal main klik-klik saja. Namun memang perlu cermat supaya nanti ketika ditagih capaian levelnya kita bisa menunjukkan secara faktual. Nah, untuk level TKT 1 kita sudah mendapatkan nilai persentase 85. Artinya kita bisa ngeklik untuk tombol selanjutnya apakah kita bisa mencapai level kedua dari usulan penelitian kita. Kita klik selanjutnya. Nah, ketemu seperti ini. Level tingkat T2, kita coba isikan. Hipotesis Litbang telah disusun 80%, dukungan data awal 80%, desain Litbang, research design, yang akan dilakukan telah tereksplorasi. Penentuan topik data, penyusunan kuesioner, tema FGD, dan lain-lain itu 80%. Kita mengisi 80% sesuai dengan data dan proposal yang sudah kita susun. Alternatif metodologi, prosedur, dan tahapan yang akan dilakukan telah ditelusuri, itu capainya 80%. Maka kita lihat, klik di sini, dihitung. Kalau sudah terisi semuanya, kita klik hitung. Nah, nilai indikator perhitungan capaian indikator TKT yang kategori tadi itu level TKT 2 capaiannya adalah 80. Artinya lebih besar sama dengan dari
lebih besar sama dengan 80. Ini artinya kita sudah bisa masuk ke level 2 penelitian kita. Kemudian jika masuk level 2, silakan klik tombol selanjutnya untuk mengisi indikator di level TKT 3 dari perhitungan 80. Lebih besar sama dengan 80. Kita klik selanjutnya, apakah kita bisa mencapai indikator TKT di level ketiga. Kita klik selanjutnya. Nah, dari perhitungan TKT di level 3 ini didapatkan ada 5 atau 6 indikator. 6 indikator. Indikator yang pertama adalah rancangan metodologi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti telah disusun. Kita beri nilai 460. Rancangan penentuan sampling dan atau pengumpulan kebutuhan data dan teknik pengumpulan data telah disusun 80. Kecukupan dan kelengkapan data telah ditetapkan. Karena memang belum cukup data, kita isikan 40%. Kemudian evaluasi teknis dan prediksi hasil telah dilakukan. Kita belum prediksikan hasilnya akan seperti apa dengan baik, maka kita ketikkan 40%. Kemudian kelima, skenario dan alternatif untuk kelengkapan data telah disusun. Karena belum begitu lengkap skenario dan alternatif kelengkapan data, maka kita isikan 60%. Kemudian yang keenam, desain lead bank telah disusun secara komplit. Kalau kita merasa belum komplit, ya kita klik, kita ketikkan, kita isikan 40%. Nah, dari sini, kalau sudah terisi semuanya, kita baru klik hitung. Nah, perhitungan TKT pada level ketiga ini, nilai indikator TKT kita adalah 53. Artinya, level TKT yang dicapai adalah 2. Ya, artinya kita tidak bisa mencapai level 3. Terus, kalau sudah begini, ini artinya penelitian kita, proposal kita pada capaian level kedua. Pada level capaian kedua. Tidak bisa mencapai level ketiga. Sehingga kita bisa simpan. Klik simpan. Ini sudah mentok begitu. Pertanyaannya misalnya ini saya mau merevisi, sebenarnya TKT kita sudah saya perbaiki sesuai dengan proposal. Bagaimana kita bisa memperhitungkan ulang TKT kita. Kita kembali ke awal, ya, kita bisa putus di sini, kemudian kita klik ulang, kita isi ulang untuk perhitungan TKT, memungkinkan di sistem ini. Jika kita sudah merasa oke lah, memang level kedua untuk penghitungan TKT kita, maka yang kita lakukan adalah klik simpan. Sudah kita mentok, disimpan, maka level 3 itu adalah nilai maksimal kita. Ya, kemudian kita sudah simpan, ada tombol selesai. Nah, kita klik selesai. Selesai, kita klik dan akan terlihat jendela seperti ini. Identitas usulan, judulnya bla 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 bla. TKT saat ini adalah 2, sesuai dengan hasil pengukuran kita. Kemudian target akhir TKT kita adalah 3. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa simpan, klik simpan. Nah, sudah simpan, maka akan terlihat ke jendela berikutnya. Sudah disimpan. Kita bisa memilih skema penelitian kita, apakah mau desentralisasi atau penugasan. Tapi kalau penelitian yang tadi itu adalah penelitian desentralisasi. Kita pilih skemanya, PDUPT misalnya, kemudian standar biaya keluarannya atau SPK-nya adalah riset dasar, karena penelitian dasar PKPT dan PDP, penelitian dasar pemula, PKPT, penelitian kerjasama perguruan tinggi, dan penelitian dasar unggulan perguruan tinggi itu
masuknya adalah riset dasar. Bidang fokusnya adalah kesehatan, tinggal mengisi saja karena di sini sudah tinggal mengeklik saja karena sudah ada isiannya. Kemudian tema unggulan perguruan tinggi, ini ada tema unggulan perguruan tinggi ini yang mengisi di operator, kita isi 12, ada 12 unggulan perguruan tinggi sesuai dengan panduan dari BPSDM. Mengapa kita isikan 12? Untuk memberikan kesempatan luas bagi teman-teman peneliti untuk mengisi gitu. Tapi misalnya masing-masing perguruan tinggi mau fokuskan di kurang dari 12 ya tidak apa-apa, tinggal mengisi saja, mengedit nanti di operator Simultankes masing-masing. Misalnya ini kita isi tema unggulan perguruan tinggi, yang kita ambil adalah kebencanaan. Kemudian topik unggulannya adalah kebencanaan. Kemudian topiknya adalah mitigasi pengurangan risiko bencana. Kita klikkan di sini. Kemudian rumpun ilmunya ilmu kesehatan. Kemudian bisa juga memilih rumpun ilmu yang lain gitu ya. Ada pilihan 1, 2, 3. Ini kita pilih coba misalnya kesehatan, kemudian perawatan dan kebidanan, kemudian rumpun ilmu keperawatan. Ini memungkinkan. Kemudian lama kegiatan penelitian ini karena skemanya multi-years kita isi 2 tahun. Sesudah itu kita klik lanjutkan. Nah, kita sudah pada level di sini. Kita pelajari mulai dari mengukur TKT sampai pemilihan skema penelitian. Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.